Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Firdaus Syifa dengan NIM 22109113100026. Jadi di sini saya ingin menjelaskan anatomi muskuloskeletal dari regio abdominis atau perut. Jadi anatomi muskuloskeletal regio abdominis atau perut yang bisa kita sebut juga dari bagian perut ini menunjukkan itu ada struktur otot, ligamen, dan jaringan lain yang menyusun dinding abdomen dari manusia, baik itu dari lapisan luar maupun itu dari dalam. Terus berikut penjelasan dari saya tentang dari struktur-struktur yang terlihat dari gambar tersebut. Jadi yang pertama itu ada dari muskuloskeletal regio abdominis ini. Yang pertama ada regio abdominis. Ini adalah area tubuh yang terletak antara toraks atau bisa kita sebut juga dengan dada dan pelvis atau pangkal paha. Yang mana ini berisi organ-organ vital dan dilindungi oleh dinding otot yang kuat. Dinding abdomen ini terdiri atas beberapa lapisan otot, yang mana lapisan otot itu tersusun secara simetris dan berperan penting dalam pernapasan, postur, perlindungan organ, serta fungsi lain seperti batuk, bersin, dan defeksasi dan melahirkan. Oke, masuk ke struktur otot regio abdominis. Jadi terdapat 4 kelompok utama yang membentuk dinding anterolateral abdomen. Yang pertama itu ada musculus rectus abdominis, yang mana ini adalah rectus abdominis ini adalah otot lurus panjang yang berjalan secara vertikal di sepanjang dinding anterior abdomen. Yang mana ini dipisahkan oleh garis tengah ini disebut dengan linea alba. Yang mana lagi dibatasi oleh tendon intersectionis tendineae yang membentuk tampilan yaitu six-pack atau kotak-kotak di daerah perut. Terus untuk fungsinya itu ini sebagai fungsi dari musculus rectus abdominis ini yaitu sebagai fleksi tulang belakang. Terus untuk menekan organ abdomen dan serta membantu dalam pernapasan. Oke, terus lanjut lagi ke otot berikutnya yaitu ada musculus obliquus externus abdominis, yang mana ini merupakan otot paling superficial dari dinding lateral abdomen. Terus dimana seratnya nih dari musculus obliquus externus abdominis ini berjalan ke serong, ke bawah dan ke dalam seperti arah tangan yang saat memasukkan ke saku celana. Oke. Terus untuk fungsi dari musculus obliquus externus abdominis ini yaitu sebagai rotasi dan fleksi lateral batang tubuh serta kompresi dari organ abdomen. Terus selanjutnya yaitu ke otot berikutnya, itu ada musculus obliquus externus abdominis. Ini terletak di bawah otot obliquus externus, yang mana serat dari musculus obliquus internus abdominis ini berjalan ke arah yang berlawanan atau dari atas ke bawah, dari atas dan ke dalam. Terus yang mana dari musculus obliquus internus abdominis ini berperan dalam gerakan yang sama seperti otot obliquus externus, namun pada sisi yang berlawanan. Terus masuk ke otot yang selanjutnya itu ada musculus transversus abdominis, yang mana otot ini terdalam dari ketiga otot lateral abdomen. Seratnya tuh berjalan dari arah horizontal. Terus
fungsi dari musculus transversus abdominis ini ada fungsi utamanya yaitu untuk memberikan stabilitas dan tekanan pada rongga abdomen serta berperan penting dalam mekanisme atau core stabilization. Terus masuk ke struktur lain yang terlibat yaitu ada linea alba. Jadi linea alba ini adalah struktur fibrosa di garis tengah abdomen yang berbentuk dari pertemuan aponeurosis otot-otot obliquus dan transversus abdominis, yang mana ini tidak mengandung pembuluh darah atau saraf besar. Terus lagi masuk ke selanjutnya itu ada ligamentum inguinal. Jadi ligamentum inguinal ini adalah ligamen yang terbentuk dari bagian bawah aponeurosis musculus obliquus externus, yang mana ligamentum inguinal ini berentang dari spina iliaca anterior superior ke tuberculum pubicum. Terus yang mana ini merupakan batas superior dari kanal inguinalis serta area penting dalam anatomi klinis seperti hernia inguinalis. Terus masuk lagi ke selanjutnya yaitu ada fascia transversalis. Ini terletak di bawah otot transversus abdominis yang merupakan salah satu lapisan pelindung rongga abdomen, yang mana ini melapisi dari permukaan dalam dari dinding abdomen dari berperan dalam membentuk kanalis inguinalis. Selanjutnya masuk ke struktur pendukungnya yaitu ada aponeurosis, yang mana aponeurosis ini adalah jaringan fibrosa tipis yang membentuk lapisan kuat dan menyatu di linea alba yang menjadi tempat pelekatan dan transisi dari otot lateral ke abdomen bagian anterior. Terus ada vagina musculus recti atau rectus shirt, yang mana struktur ini membungkus otot rectus abdominis dan terdiri dari lamina anterior dan posterior, yang mana ini berubah pada bagian atas dan bawah dari linea arcuata. Terus selanjutnya ada canalis inguinalis. Canalis inguinalis ini adalah saluran yang membawa struktur penting seperti funiculus spermaticus yang pada pria atau ligamentum teres uteri pada wanita. Terus selanjutnya ini memiliki risiko terjadinya hernia jika terjadi pelemahan di dinding abdominal. Oke. Terus selanjutnya ada struktur klinis yang pentingnya juga yaitu ada fascia scarpa dan fascia Camper, yang mana dari dua lapisan superficial yang penting dalam pembedahan dan drainase. Terus ada ligamentum Cooper, Buck dan gubernaculum, yang mana struktur-struktur ini terutama penting dalam konteks pembedahan hernia dan organ reproduksi pria. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu saya menjelaskan dari anatomi muskuloclavigeal pelvis dan perineum yang mencakup struktur pria dan wanita dalam potongan sagital dan paramedian. Jadi yang pertama itu anatomi muskuloclavigeal pelvis dan perineum. Untuk pendahuluannya itu pelvis dan perineum ini merupakan dua area anatomis penting yang memiliki banyak struktur muskuloskeletal, yang ada organ visceral dan jaringan lunak yang vital untuk fungsi reproduksi, eliminasi, serta dukungan struktural tubuh bagian bawah. Terus pelvis ini merupakan rongga tempat organ-organ dalam sistem reproduksi seperti saluran kemih dan sebagian besar yaitu saluran pencernaan bagian akhir. Terus untuk perineum ini adalah daerah antara anus dan genitalia eksterna yang mengandung otot dan struktur pendukung dasar panggul. Oke. Masuk ke pelvis itu bagian wanita. Jadi ini untuk potongan permen sagital itu kiri atas. Ini potongan ini memperlihatkan
organ reproduksi wanita dan hubungan dengan organ lain seperti uterus, rahim. Organ yang berotot ini tempat berkembangnya janin, terletak di antara posterior vesika urinaria atau kantung kemih dan anterior dari rektum. Terus ada tuba uterina atau tuba fallopi. Di tempat ini terjadi fertilasi atau menghubungkan ovarium dan uterus. Terus ada ovarium, gonad wanita yang menghasilkan ovum dan hormon. Terus ada lagi ligamentum leak atau latum yang memperhatikan posisi uterus dan ovarium serta sebagai jalur pembuluh darah. Terus ada vagina, saluran muskular yang menghubungkan serviks ke genitalia eksternal. Terus ada rektum dan excavio rectorina atau Douglas, rongga antara uterus dan rektum. Ini tempat patologis cairan sering terkumpul, misalnya pada perionitis. Terus ada diafragma pelvis dan otot levator ani yang mendukung organ pelvis dari bawah. Terus ada labium majora dan labium minora, struktur eksternal pada vulva. Terus selanjutnya ke potongan median sagittal. Ini menunjukkan hubungan yang lebih terpusat antara struktur pelvis dan perineum, di mana fundus dan corpi uteri ini bagian atas dan tengah uterus. Terus untuk vesika urinia dan ureta terletak anterior uterus penting ini berperan penting dalam kontrol miksi. Terus ada musculus transversus perineal profundus dan superficialis yang mendukung dasar pelvis. Terus ada sphincter uretra mengontrol keluarnya urin dari kandung kemih. Terus ke selanjutnya yaitu pelvis pria. Ini ada vesika urinia yang terletak antara superior terhadap prostat. Terus ada prostata yang mengiringi uretra prostatica yang menghasilkan cairan semen. Terus ada ductus deferens yang menyalurkan sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis. Terus ada juga vesicula seminalis yang menghasilkan cairan seminal komponen utama air mani. Terus ada rektum terletak paling posterior dekat dengan prostat dan vesicula seminalis. Terus ada excavio rectofascialis yaitu rongga antara vesika urinia dan rektum. Terus perineum ini berisi otot yaitu seperti musculus ischiocavernosus dan musculus bulbospongiosus. Oke. Terus ke selanjutnya itu ke bawah yaitu menampilkan hubungan antara organ. Jadi yang pertama ada uretra pada pria ini lebih panjang dibandingkan uretra prostatica, membranosus dan spongiosa. Terus ada corpus cavernosum dan corpus spongiosum, ini jaringan erectile penis. Terus ada fascia perineal profundus dan superficialis, bag and holes yang membungkus jaringan erectile dan otot. Ada juga musculus levator ani dan musculus puborectalis yang mendukung organ pelvis menjaga kontinencia. Oke. Selanjutnya itu ada struktur otot perineum. Jadi perineum ini terbagi menjadi dua segitiga, yaitu ada segitiga originital, itu mengandung uretra dan struktur genitalia. Terus ada segitiga anal, yaitu mengandung anus dan otot sphincter. Terus yang selanjutnya ada otot-otot penting, yaitu ada musculus bulbospongiosus yang mana ini untuk membantu ejakulasi pada pria dan kontraksi pada wanita, pada vagina wanita. Terus ada musculus ischiocavernosus yang mana ini menjaga ereksi penis dan klitoris. Terus ada musculus transversus perineal profundus dan superficialis yang mana ini membentuk desa perineum dan mendukung organ pelvis. Terus ada musculus levator ani atau termasuk pubococcus dan coccus yang menopang organ panggul yang sangat penting pada persalinan. Terus yang selanjutnya ada fascia dan ligamen. Jadi untuk struktur penyokong organ pelvis itu ada ligamentum sacroperineum yang mana ini menghubungkan antara uterus ke sacrum. Terus ke ligamentum pubofacialis dan puboprostaticus yang mana ini untuk menahan kandung kemih dan prostat. Terus untuk fascia pelvina dan ini membentuk dasar jaringan ikat pelvis. Masuk ke klinisnya itu ada hernia perinalis dan inkontinensia
yang bisa terjadi bila otot dasar panggul melemah. Terus ada episiotomi atau rubikan perineum umum, ini saat persalinan. Terus ada pemeriksaan colok dubur atau rectal torture, ini bisa meraba prostat pada pria. Terus ada posisi uterus abnormal atau retrofleksi yang dapat menyebabkan infertilitas atau nyeri haid. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu anatomi musculoskeletal regional membri inferior atau juga bisa kita sebut dengan ekstremitas bawah. Jadi, member inferior atau ekstremitas bawah merupakan bagian tubuh yang bertanggung jawab ini dalam menopang berat badan dan menjaga postur dan memungkinkan mobilitas seperti berjalan, berlari, melompat, dan berdiri. Terus tulang-tulang dan sendinya yang membentuk sistem muskuloskeletal yang kompleks dan kuat. Ini dirancang untuk kekuatan dan stabilitas, namun juga untuk fleksibel untuk pergerakan. Terus pada gambar ini itu terdapat dua struktur utama, yaitu ada tulang panggul atau os coccyx pada sisi kiri dan tulang paha atau femur pada sisi kanan. Jadi untuk masuk ke tulang panggul terlebih dahulu atau os coccyx. Jadi tulang panggul ini merupakan hasil fusi dari tiga tulang utama, yaitu ada os ilium, os ischii, dan os pubis. Untuk os ilium ini berwarna kuning, bagian atas lebar dan pipih membentuk sisi lateral atas pelvis. Terus os ischii berwarna biru, bagian posterior inferior membentuk dasar tempat duduk. Terus os pubis berwarna merah muda, bagian inferior dari pelvis. Terus untuk tampak lateralnya ada spina iliaca anterior superior atau bisa kita sebut dengan sias dari spina iliaca posterior superior atau bisa kita singkat dengan SIPS atau SIPS. Terus yang tujuan penting sebagai titik palpasi klinis dan tempat pelekatan otot. Terus ada crestia iliaca, ini puncak bagian atas ilium, tempat otot-otot seperti musculus obliquus externus dan internus yang menempel. Terus ada acetabulum atau rongga artikular kepala femur masuk untuk membentuk sendi panggul atau articulatio coccyx. Terus ada foramen arboretum atau lubang besar yang ditutupi membran abdominal diliputi oleh pembuluh darah dan saraf arboretorius. Untuk tampak medial dari sisi dalam panggul yaitu ada ramus superior dan inferior os pubis yang membentuk bagian dari sipisis pubis. Terus ada immensea iliopubica, itu batas pertemuan antara ilium dan pubis. Ada tuberositus ischiadica, tempat duduk utama tubuh, titik tumpu saat duduk. Terus ada linea arcuata, bagian dari rangkaian penis. Terus ada spinia ischiadica, tonjolan tajam, yang mana ini berperan penting sebagai tanda anatomi klinis. Masuk ke tulang paha atau femur. Jadi tulang femur ini merupakan tulang terpanjang dan terkuat dalam tubuh manusia yang menghubungkan pelvis dengan tulang-tulang di bawahnya dan berperan utama dalam berjalan serta pergerakan. Untuk bagian proksimal atau atas ini ada caput femoris, kepala bulat yang berartikulasi dengan accipitulum pelvis untuk membentuk sendi panggul. Terus ada column femoris, leher femur yang menghubungkan kepala dan badan femur. Area ini rentan, jadi di area ini rentan patah, yang terutama pada lansia. Terus ada trochanter mayor dan minor, tonjolan besar, tempat pelekatan otot-otot gluteal dan iliopsoas. Terus ada fossa trochanterica, itu cekungan tempat melekatnya ligamentum dan otot. Oke. Terus bagian tengah atau shaft ini linea aspera atau garis kasar sepanjang posterior femur sebagai titik pelekatan otot besar paha seperti musculus adductor dan musculus vastus. Terus ada tuber coccygelia di bagian posterior proximal sebagai tempat pelekatan musculus gluteus maximus. Terus ada nutrient foramen, lubang kecil tempat masuk pembuluh darah ke dalam lubang. Terus ada di bagian distal atau bawah, itu condyles medialis dan lateralis, tonjolan pada tulang bawah femur yang berartikulasi dengan tibia dan sendi lutut. Terus ada epicondylius medialis dan lateralis, di mana ini titik pelekatan ligamentum dan otot. Terus ada fossa integralaris celana antara condylius yang menjadi tempat ligamen cruciate ACL atau PCL di dalam sendi lutut. Terus ada hubungan dan fungsi sendi, itu ada articulatio coccyx atau sendi panggul. Ini sendi bola dan antara caput femoris dan acetabulum yang memungkinkan gerakan rotasi, fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi.
Terus ada articulatio genus sendiri melibatkan condylus femoris, tibia, patella yang mana sangat kompleks dan disampaikan oleh ligamen intra dan extra artikular. Oke. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam kata-kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.